asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Profesor Suparto Ismail selaku asesor dari Asli Tugas UI Syariah dan yang saya hormati Bapak Dr. Sugeng Listio Prabowo MAD juga sebagai asesor dan bertugas di IAIN UI Maliki Malang. Yang saya hormati juga Bapak Beni Prabowo Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Yai Wamonto Munai. Yang saya hormati saudara saya Bapak Bahtiar EU, ini Ketua STAI Kupang. Yang saya hormati Pak Prodi, para dosen, staf, pengelola dan pengurus STAI, singkatnya kita semua yang hadir kesempatan yang saya muliakan. Mengawali sedikit sambutan saya mengajak kita semua menaikkan puja dan bersyukur kepada Allah SWT atas penyelenggaranya hari ini kita boleh bertemu, berjumpa, bersilaturahim melalui sebuah momen yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu momen akreditasi. Kami menyampaikan salam juga dari Ketua Umum UI. Sebelumnya beliau hadir di depan ini tapi karena kena sakit, beliau belum bisa hadir. Salam hormat ketiga Bapak. Kemudian juga salam hormat dari Ketua Yayasan, hal yang sama, baru kemarin berduka meninggal istri. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak mengurangi nilai pertemuan kita di saat ini. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, kami menyampaikan selamat datang pada tim akreditasi yang menyempatkan diri hadir setelah menunggu sekian lama. Sebenarnya kalau tidak datang juga baik sebenarnya kalau itu berarti. Saya ingat waktu di sekolah dulu, apalagi kalau hasilnya agak baik-baik, biar tidak datang jadi yang lama. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Memang saya masih ingat ketika kami juga bergelut di bidang pendidikan, akreditasi ini sebenarnya alat ukur yang paling luar biasa menentukan sekolah itu dipandang layak atau tidak. Sekolah itu mau dijamak atau mau menjadi simpati orang lain, pelamar atau tidak, ini sangat tergantung dari hasil akreditasi. Dan kita kenal akreditasi itu kan beberapa komponen yang harus dilalui, baik dari kurikulumnya tentu, tenaga pendidiknya, proses pembelajarannya, fasilitas yang tersedia, juga mungkin pengelolaan lainnya yang berkaitan dengan kelancaran penyelenggaraan dalam rangka menjamin mutu pendidikan. Itu yang saya ingat benar. Bahkan PP juga masih ingat saya dulu, PP 25 Standar Nasional Pendidikan. Ini penting. Karena itu saya juga ingin sampaikan Bapak Asesor, di NTT ini ada 22
kabupaten kota. Ketua kabupaten kota dengan penduduk kurang lebih 503.300.000. Lalu juga dihuni oleh umat Islam kurang lebih 50.000. Walaupun jumlah ini dari tahun ke tahun tidak pernah meningkat. Ya, ini menurut statistik kurang lebih 10%. Di tengah keberadaan inilah STAI hadir untuk merespon kebutuhan umat. Memang dalam sejarah unik STAI kita ini. Apa maksud saya sampaikan ini? Mungkin bagi kita hal yang biasa, tapi bagi kelanjutan ini penting dan tentu menjadi bahan renungan, bahan pertimbangan juga bagi asesor untuk bagaimana eksistensi STAI yang ada, mau arahkan kemana dan mau bawa kemana nih. Karena itu besar harapan kami ketika ini nanti berjalan beberapa hari dalam penilaian akreditasi, mudah-mudahan dari penilaian 3 penilaian besar unggul, baik sekali dan baik, setidaknya menduduki nilai baik. Setidaknya syukur kalau sangat baik atau sangat baik. Karena itu penting tadi. Kalau tinggi daya jualnya, daya beli juga tinggi. Jadi hukum bisnis begitu. Ya. Tapi apapun itu tergantung dari kriteria atau fasilitas yang sudah disediakan. Normalnya begitu. Ya. Bagaimanapun tentu penilaian itu benar-benar real, murni sebagai sebuah penilaian yang otentik nanti, dan itu akhirnya menjadi menyebar keluar dan itu menjadi daya jual kita. Karena itu sejarah hadirnya STAI ini kan luar biasa di tengah ketiadaan perguruan tinggi agama Islam. Kalau di daerah lain saya banyak tahu, bahkan hampir di setiap kabupaten kota itu ada STAI. Jangan di NTT, di Papua itu ada, bahkan sudah menjadi STAI negeri, Papua maupun Papua Barat. Dan belum lagi sekolah-sekolah negeri lain yang ada di bagian madrasah misalnya, bahkan madrasah Islam cendekia di Papua Barat ada. Khusus di NTT satu-satunya perguruan tinggi Islam yang notabene yang beragama Islam hanya di STAI Kupang. Ya, di Muhammadiyah itu ada, tapi itu kan bonsai dari Universitas GNB itu yang ada. Apa yang saya maksudkan ini, kalau misalnya STAI juga lambat laun pudar, lalu gilirannya akan sirna hilang, ini artinya membuat secara suram bagi umat Islam di Nusa Tenggara Timur. Karena itu melalui kesempatan yang mulia ini kami perlu harapan kepada Bapak Asesor di atas STAI ini, tentu bukan hanya dengan kacamata standar tadi, tapi bisa dilihat dengan kacamata yang lain. Ya, kalau kami di madrasah dulu pendekatannya pendekatan madrasah, pendekatan dakwah. Kalau ini satu-satunya diharapkan umat lalu tidak, nah itu jadi soal besar. Jadi sekali-kali seperti itu. Dan STAI ini sudah lama dalam proses penegrian. Memang tujuan awal itu STAI ini kalau bisa kemarin langsung dinegrikan. Tetapi di zaman saya menjadi Kabid Pendidikan Islam itu prosesnya cukup rumit dan bahkan sudah di tingkat Bappenas. Di Bappenas mentok karena keuangan negara
menjadi alasan akhirnya tidak direspon menjadi. Jadi ada 4 perguruan tinggi Islam swasta itu yang kemarin terakhir menyangkut karena tidak ada anggaran yang mendukung itu. Dan sampai hari ini masih dalam proses, mudah-mudahan dengan pemerintahan baru nanti ini bisa dijawab, sehingga biarlah seluruh provinsi di NTT dari 38 ada, masuk juga NTT ini ada stay-nya. Cukup stay dulu lah, jangan iya apalagi UIN, stay dulu. Dan ini menjadi barometer kita untuk mengukur nilai dakwah kita di NTT. Banyak TKI yang datang kemarin di MUI itu kerjasama dengan MUI pusat, datangkan dai banyak sekali kerjasama pasangan. Tapi usianya kan 6 bulan, paling banyak 1 tahun dihilang lagi. Tapi dakwah melalui pendidikan ini luar biasa. Ini yang kami harapkan Bapak Asesor. Saya kira ini suara hati kami dari Majelis Ulama juga atas nama yayasan. Mudah-mudahan ending dari semua kegiatan ini berakhir menggembirakan bagi sivitas akademika saya yang ada. Jadi ini harapan saya. Dan selanjutnya kami juga menyampaikan permohonan maaf kalau sekiranya Bapak-bapak selama berada di sini ada hal yang kurang berkenan, mungkin ini juga karena keterbatasan. Tapi saya yakin direktur atau ketua saya berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melayani agar tidak ada hal yang kurang. Ini harapan kami. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih banyak. Kalau tidak perhatian khusus, apalagi pemberlakuan khusus tidak, tapi sepanjang tidak menyalahi aturan-aturan yang ada, itu harapan kami. Mudah-mudahan ini bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.